Halo semuanya, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan serial film Jepang yang berjudul Kanojo Okarishimasu episode kedua, yang dimana pada episode pertama kemarin kita diperlihatkan dengan seorang Kazuya yang baru saja putus dari pacarnya, dan ia pun langsung menyewap jasa pacar yang ada di internet. Dan ternyata pacar sewaan itu adalah seorang gadis yang cantik yang bernama Chizuru. Sampai-sampai Kazuya memperkenalkan kepada neneknya di rumah sakit, sehingga seisi rumah sakit pun heboh. Dan di akhir episode juga Kazuya pun memutuskan untuk tidak memesan Chizuru lagi. Tapi mereka dipertemukan lagi pada saat di kampus mereka. Apakah di episode kedua ini akan ada banyak kejutan dari Kazuya dan Chizuru? Gak usah pakai banyak basa-basi lagi, kita langsung saja mulai videonya. Lanjut dengan diperlihatkannya Kazuya bersama kedua temannya yang bernama Kibe dan Sun. Mereka bertiga tidak sengaja bertemu dengan Mizuhara Chizuru dengan mode Ichinose atau memakai kacamata. Melihat ada Kazuya membuat Mizuhara langsung pergi, meninggalkan mereka bertiga. Kibe dan Sun bertanya kepada Kazuya, apakah itu kenalan kamu? Tapi Kazuya merasa beda orang. Dan pada saat itu Kazuya melihat Mizuhara mempunyai hawa yang sangat berbeda. Dan ketika Kazuya sedang berjalan memasuki kelasnya, tiba-tiba Mizuhara menariknya dan membawanya ke suatu tempat. Mizuhara langsung bilang kepada Kazuya bahwa ia tidak boleh memberitahu pekerjaan sambilannya, karena ia menyukai pekerjaan itu. Dan ia nggak mau kalau ia harus berhenti bekerja karena Kazuya. Dan Kazuya harus berjanji tentang itu. Dan Mizuhara berharap Kazuya tidak memesannya lagi. Sayonara. Dan kemudian Kazuya pulang dengan perasaan bingung karena kenapa ia bisa satu kampus dengan Mizuhara Chizuru. Saat ia sedang membuka pintunya, ia sangat kaget ketika ia melihat Mizuhara berada di samping kamar kosnya. Kazuya pun langsung menghampirinya dan memberitahu bahwa kamarnya ada di sebelahnya. Tapi Mizuhara langsung mengatakan bahwa Kazuya nggak boleh berinteraksi dengannya hingga ia lulus. Dan Kazuya menduga bahwa Mizuhara tinggal di sebelah kamarnya. Keesokan harinya, Kazuya mendapatkan SMS dari neneknya bahwa ia mendapatkan izin keluar supaya ia bisa bertemu dengan Tuan Putri Chizuru. Dan pada saat ini ia akan menuju kosannya Kazuya. Mendapat kabar itu membuat Kazuya panik dan membereskan kamarnya. Karena Kazuya merasa nggak enak nih sama neneknya, karena ia sudah repot-repot datang ke sini. Kalau ia tahu Kazuya dengan Chizuru telah putus, ia tidak ingin membuat neneknya marah, dan ia pun langsung pergi ke kamarnya Chizuru untuk meminta tolong kepadanya untuk menjadi pacarnya sekali lagi. Tapi Mizuhara mengatakan bahwa kita sudah sepakat untuk bilang kepada neneknya bahwa kita sudah putus. Tapi Kazuya belum siap untuk itu. Dan Kazuya memohon kepada Chizuru untuk membantunya. Karena sudah merasa jengkel, Chizuru langsung menendang Kazuya keluar. Atas kejadian itu, Kazuya langsung membereskan kamarnya. Dan pada akhirnya neneknya telah sampai. Dan melihat kamarnya yang masih sangat kotor. Kemudian neneknya bertanya kepada Kazuya apakah ia sudah menghubungi Chizuru. Kazuya pun beralasan bahwa Chizuru sedang bekerja sambilan. Mendengar hal itu membuat neneknya berharap bisa bertemu dengannya nanti malam. Sambil nunggu Chizuru, neneknya berniat untuk membereskan kasurnya Kazuya. Malam hari pun tiba. Terlihat Chizuru sedang masak. Dikarenakan ia tahu bahwa neneknya Kazuya masih ada, ia mencoba mengintip dari belakang kamarnya. Dan ia tak sengaja mendengar pembicaraan Kazuya dengan neneknya. Dan di sini Kazuya ingin mengatakan sesuatu kepada neneknya bahwa ia telah putus dengan Chizuru. Belum sempat ia katakan, neneknya sudah tahu terlebih dahulu. Karena ia sudah melihat dari perubahan sikap Kazuya akhir-akhir ini. Dan neneknya pun menganggap wajar. Karena memang Kazuya tidak populer di kalangan wanita. Dan dari zaman ia sekolah, yang ia bawa pulang hanya batangan saja. Gak ada wanita yang ia bawa. Dan ia sama sekali tidak marah dengan Kazuya. Tapi tiba-tiba
Chizuru datang ke kamarnya Kazuya dengan membawakan makanan. Dan neneknya pun sangat bersyukur bisa bertemu dengan Chizuru lagi. 来てくれた。わしは信じるさんなら和也をミスチーズに。 Dan setelah itu, Kazuya mengantarkan neneknya pulang. Dan kemudian ia bertemu dengan Mizuhara Chizuru dan membayar uang sewaannya untuk minggu depan. Dan minggu depan ia tidak perlu bertemu dengan Kazuya lagi. Namun Chizuru menawarkan Kazuya untuk menjadi pacarnya hanya di hari Rabu saja. Dan pada saat ia menjenguk neneknya. Dan durasinya hanya 1 jam. Dan Kazuya pun harus berjanji lagi nih untuk tidak kepo kepadanya pada saat di kampus. Dan ia melakukan hal ini hanya untuk neneknya. Kazuya pun sangat berterima kasih kepadanya. 俺の彼女になってくれ。調子乗らないで。 Singkat cerita, pada tanggal 6 Juni, Kazuya yang berada di kampus tak sengaja bertabrakan dengan Mami, mantan pacarnya Kazuya. Mami-chan. Dan tak sengaja menjatuhkan buku milik Kazuya. Kemudian Mami mengambilkan bukunya Kazuya. Di sini perasaan Kazuya kayaknya masih menyukai Mami. Dan tiba-tiba datang Kibe dan Sun untuk mengganggunya. Dan mulai menggoda Kazuya bahwa Mami-chan adalah wanita yang mantap jiwa. Dan Kibe pun menyarankan kepada Kazuya untuk menyerahlah untuk mendapatkannya lagi. Lalu Shin berpindah ke Kazuya dan Chizuru yang sedang menjenguk neneknya Kazuya. Mereka berdua pamit untuk pulang. Saat di luar, Chizuru ingin menggandeng tangannya Kazuya. Tapi di belakang, ada Kibe dan Sun yang melihatnya dari belakang. Kazuya pun terkejut dengan itu. Kemudian Kibe dan Sun menganggap jika Kazuya akan dibawa untuk masuk ke dalam sekte, karena memang wanita itu sangat cantik. 冷ませじゃなきゃおめえがあんな S 級美女と手つないで歩いてる彼女か生き別れた妹かやめろよ Tapi Kazuya mencoba menjelaskan bahwa wanita itu adalah pacarnya. Mendengar hal itu membuat mereka berdua kaget dan langsung meminta maaf kepada Chizuru. 水原と言います。 Lalu Kibe mengajak Kazuya dan Chizuru untuk menghadiri pesta minum malam ini. Karena senior mereka yang bernama Sasano mengundang mereka. Dan Kibe pun bilang bahwa inilah kesempatan Kazuya untuk pamer ke yang lainnya. Kazuya pun menerima ajakan tersebut. Dan Chizuru hanya bisa tersenyum. Dan mereka berempat telah tiba di pesta. Di saat mereka telah tiba, hawanya itu langsung berbeda karena ada Mami di sana. Kazu-kun. Dan di sana, Kazuya hanya diam dan rasanya ingin pulang ke rumah. Karena hawanya udah gak enak nih, Mami langsung mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa ia sudah punya pacar. Dan Kazuya pun kayaknya masih punya perasaan suka dengan Mami. Dan ia hanya bisa diam dan pasrah karena Mami memanglah cantik dan imut. Dan kemudian Kazuya memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, ia melihat Mami sedang mengobrol dengan Chizuru. Kazuya pun kaget dan hanya bisa terdiam dan mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Di sini Mami membicarakan kebiasaan buruk Kazuya pada saat mereka berdua masih pacaran. Dengar hal itu, Chizuru pun langsung membela Kazuya bahwa tidak baik menceritakan aktivitas pacaran mereka kepada seseorang. Dan karena udah bete, Chizuru pamit pulang. Dan lagi-lagi Kazuya hanya bisa terdiam. Dan setelah pergi dari pesta, Kazuya hendak pulang dengan kondisi mabuk. Dan ia masih memikirkan bahwa wajar Chizuru melakukan itu, karena memang ia hanyalah pacar sewaan. Dan dari belakang ada Mami yang menyapa Kazuya. Dan Mami pun menawarkan Kazuya untuk membantunya berjalan, karena Kazuya sedang mabuk. Dan Mami pun bertanya kepada Kazuya bagaimana dengan pacarnya. Dan Kazuya pun menjawab bahwa pada saat inilah waktu yang tepat untuk mendinginkan kepala.
さっきかばってくれたのもLalu Mami menawarkan kepada Kazuya untuk beristirahat di rumahnya Mami, karena rumahnya tidak jauh dari sini. Mendengar hal tersebut membuat Kazuya terkejut. Dan film pun bersambung.